Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Kali ini saya ingin membahas tentang keajaiban beristighfar. Tapi sebelum berlanjut, silahkan di like dan subscribe ya guys video ini supaya biar lebih semangat dalam vlog-vlog berikutnya. Thank you. Oke, jadi ini pengalaman pribadi saya sih guys, bahwa saya pernah mengalami kendala dalam hajat dunia, seperti saya berdagang. Jadi selama ini saya dagang, ternyata dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dagangan saya nggak laku-laku guys. Jadi saya pusing, dilanda oleh kegalauan, stres. Dagangan saya hampir 2 bulan atau 3 bulan gitu guys, jadi belum laku-laku. Sedangkan ada kebutuhan mendesak, hutang yang saya harus bayar, karyawan, dan kebutuhan-kebutuhan keluarga yang harus saya bayar, dimana itu saya dapatkan dari hasil saya berdagang. Sedangkan dagangan saya waktu itu sangat-sangat macet. Saya bingung harus bagaimana, dimana saya menemukan titik, ya Allah, saya ikhlas atas keputusan Engkau apapun yang terjadi. Tapi di samping itu saya riadoh guys. Jadi riadoh itu saya mendekatkan diri kepada Allah. Di samping ikhtiar ya guys, jadi saya ikhtiar semaksimal mungkin yang saya bisa yang saya sanggupi, dan juga saya berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, karena saya yakin Allah itu tidak pernah tidur. Jadi dia melihat hambanya, itu keyakinan saya. Pasti setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Nah, saya ikut kajian-kajian, saya baca, searching, bahwa semua masalah, problematika kehidupan itu ada jalan keluarnya guys. Dan salah satunya adalah istighfar guys, memohon ampun kepada Allah. Jadi di samping usaha-usaha manusia yang kita lakukan, kita juga perlu usaha spiritual, usaha yang benar-benar kita mendekatkan diri kepada Allah Sang Pencipta. Jadi guys, singkat cerita, saya itu harus membayar sekitar tanggal pertengahan, tanggal 15-an atau 16. Sedangkan waktu sudah mepet guys. Nah, jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 saya jalankan itu yang namanya istiqomah, amalan istighfar guys. Nah, minimal dalam waktu mendesak itu sehabis sholat saya amalkan istighfar itu 1000. Jadi misalkan sesudah sholat zuhur 1000, sesudah sholat asar 1000, sesudah sholat maghrib 1000, sesudah sholat isya 1000, sesudah sholat subuh 1000 guys. Jadi sehari 5000 istighfar. Dan itu waktunya singkat kok guys. Kalau istighfar yang simple itu, kalau saya mengamalkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh juga sih astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, sambil diresapi dalam hati, memohon ampun atas dosa-dosa gitu guys. Jadi saya jalankan tuh guys. Nah, tiba-tiba jalan keluarnya begini guys. Sudah saya amalkan seperti itu, kan tanggal 15 sampai 16 saya harus bayar nih guys, bayar kebutuhan gitu mendesak. Ada utang yang harus dibayar, ada keperluan sekolah anak yang harus dibayar, dan lain sebagainya. Jadi ketika tanggal 10, dari 1 sampai tanggal 10 belum ada jawaban guys. Saya bingung, makin galau saya. Sedangkan waktu kan hampir mepet. Hampir galau saya, ya Allah, kenapa ini kok belum dikabul-kabul, nggak ada jalan keluar guys. Jadi, tapi saya nggak menyerah. Saya cek terus saldo di ATM saya, kok nggak ada yang nambah, kok dagangan saya belum laku-laku. Jadi hajat saya pada saat itu adalah saya minta sama Allah supaya dagangan saya cepat laku sebelum tanggal 15 atau 16. Karena ketika laku saya bisa bayar hutang tuh guys. Karena saya jual beli mobil, jadi saya minta sama Allah supaya hajat saya sebelum tanggal 15 atau 16 mobil tersebut laku, dan hasil pendapatan dari jualan itu saya bisa bayar hutang guys gitu. Jadi singkat cerita, di tanggal 13 belum ada jawaban juga guys. Padahal kan sisa berapa hari lagi kan, dari tanggal 13 ke tanggal 16 itu 3 hari lagi. Saya udah stres banget guys. Sedangkan 16 tuh
saya janji sama orang harus bayar hutang gitu kan guys. Aduh ya Allah, gimana ini ya Allah. Tanggal 14 belum ada jawaban dari Allah. Tanggal 15 belum ada jawaban guys. Akhirnya guys, pas jatuh tempo tanggal 16 belum ada jawaban juga guys. Akhirnya jadi tanggal 16 itu saya janji sorenya, sampai saya undur sama orangnya. Saya minta waktu deh Pak, 2 hari atau 3 hari lagi, karena memang tanggal 16 itu saya belum punya uang sama sekali. Tapi saya bertekad, saya sungguh-sungguh, saya menangis sama Allah. Tanggal 16 itu sehabis zuhur, saya ingat, sehabis zuhur saya selesai sholat zuhur, saya nggak beranjak dari tempat sujud saya lakukan amalan istighfar terus sampai asar tiba. Jadi selesai zuhur nih, salam, terus saya sholat hajat 2 rakaat. Sehabis sholat hajat, saya duduk di sejadah saya istighfar sebanyak-banyaknya sampai asar tiba jam 3.15. Jadi istighfar sambil nunggu sholat berikutnya. Jadi nggak beranjak guys. Saya taruh handphone, saya silentin biar saya nggak ganggu gitu, biar nggak ada yang ganggu gitu, biar saya konsentrasi. Saya istighfar, astagfirullah. Jadi misalkan zuhur selesai jam 12 lewat, sesudah sholat zuhur, sholat hajat, dan sholat sunnah lain, langsung saya duduk istighfar terus dari jam 1, jam 2, jam 3 sampai asar muncul lagi. Jadi selama 3 jam tuh saya istighfar terus. Istighfar, astagfirullah. Total istighfar saya dari 3 jam itu 10.000 istighfar guys. Kalau kalian lebih simpel, misalkan boleh nambahkan astagfirullahalazim, takutnya kan waktunya butuh waktu yang lama gitu, butuh tambahan waktu kalau astagfirullahalazim. Tapi kalau kalian lebih simpel sih, astagfirullah. Alhamdulillah guys, tepat setelah sebelum azan asar itu ada yang telepon guys. Ada yang telepon menanyakan mobil dagangan saya. La haula wala quwata illa billah. Itu guys, saya sujud syukur. Jadi, dan yang nelfon itu nggak hanya nelfon, jadi dia nanya, Pak, apakah mobil yang Bapak jual masih tersedia? Saya jawab masih. Bolehkah saya lihat mobil ini hari ini juga? Saya langsung sujud syukur. Oh iya boleh Pak, silakan datang. Saya masih deg-degan nih. Kadang kan orang kalau dagangan itu cuman lihat gitu kan, lihat doang, atau nggak langsung beli kan, biasanya cuman lihat dulu kan. Tapi saya pasrah pada saat itu guys. Saya pasrah. Ya udahlah, bismillah aja, mungkin dia mau lihat dulu atau gimana, atau mau DP dulu gitu kan. Oke. Saya janjian, habis itu saya sebelum asar itu kemudian nelfon, saya sholat asar dulu. Sesudah sholat asar saya janjian datang ke rumah. Orangnya datang ke rumah guys, lihat mobil dagangan saya di rumah. Dia lihat mobil saya pikir ya saya nggak terlalu, maksudnya ya bismillah, cuman saya nggak terlalu berharap yang lebih banget, yang takutnya dia cuma lihat dan mungkin DP gitu kan. Tapi ternyata guys, dia lihat dan tahu apa yang terjadi, keajaiban yang Allah berikan kepada saya. Dia bilang gini, Pak, ya udah deh, saya cocok dengan mobilnya, langsung saya beli ya guys, langsung saya beli ya Pak mobilnya. Boleh nggak Pak harganya lebih diskon lagi? Oke. Itu hati saya sambil deg-degan guys. Aduh, ya Allah, ini beneran nih ya Allah, dia langsung beli mobil gitu kan. Ya oke lah, langsung dibeli. Saya kasih diskon harganya pada saat itu kan. Saya kasih diskon, oke Pak. Dan saya agak nggak bisa ngomong karena memang hati saya tuh nangis gitu, nangis terharu karena ya Allah, ternyata buah dari istiqomah kepada Engkau itu benar-benar dijawab sama Allah. Jadi pada saat itu dia bayar cash guys, cash. Dia bayar cash, dan biasanya kan kalau orang beli mobil gitu kan dengan DP dulu, tapi ini enggak guys, langsung cash, dan dia bawa mobilnya itu langsung. Dan alhamdulillah tepat tanggal 16 itu waktu asar mobil saya laku guys. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, pokoknya saya sujud syukur di situ guys. Dari situ guys, saya nggak berhenti istiqomah
melakukan amal istighfar, istighfar, istighfar. Benar-benar guys, keajaiban luar biasa dari istighfar. Memang sih kebenaran Al-Quran itu sangat-sangat luar biasa. Memang janji Allah, siapa yang beristighfar maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi dan akan memberikan rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Itu keajaiban dari istighfar guys. Jadi video ini singkatnya saya mau sharing pengalaman pribadi saya, bagaimana saya menyelesaikan masalah dengan istighfar, bagaimana kita sebagai manusia, kita berusaha lahir, tapi batin juga kita harus berusaha. Intinya kuncinya satu guys, tingkatkan ketakwaan kalian kepada Allah, itu niscaya di luar matematika dan logika manusia. Jadi kadang akal dan manusia itu kan harus ada alasan, tapi kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, gak ada alasan manusia untuk bisa menjabarkannya guys. Itu di luar matematika manusia guys. Benar-benar keajaiban istighfar sangat-sangat istimewa, luar biasa. Oke, mungkin sekian dari saya vlog tentang keajaiban istighfar. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys, untuk saya lebih semangat bikin video-video luar biasa berikutnya. Salam dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.